Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi sama saya di lanjutan video tentang gaya-gaya yang bekerja pada dermaga. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan tentang gaya-gaya yang bekerja pada dermaga, tapi yang berasal dari lingkungan ya. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang gaya pada dermaga yang berasal dari kapal. Jadi ship collision gitu ya. Jadi kayak tumbukan kapal ke dermaganya itu menghasilkan energi kinetik, yaitu berapa nanti itu kuantifikasinya nanti kita lihat di dalam contoh ya. Tapi sebelum masuk ke contoh, saya ingin membahas tentang yang ini dulu ya. Jadi environmental forces gitu ya. Nah, environmental forces ia terdiri atas komponen gaya-gaya berikut. Yang pertama itu tentunya gaya angin, kemudian ada juga gaya gelombang, ada juga current atau arus gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang gaya angin ya. Nah, gaya angin itu komponen penting ya dalam desain ya. Dalam desain itu tentunya ya dari awal banget itu untuk kita mendesain gelombang pun kita membutuhkan gaya angin ya. Nah, komponen gaya angin ini terkait dengan kecepatan angin itu sendiri. Nah, perlu saya garis bawahi saja di sini adalah kecepatan angin yang digunakan itu sebaiknya menggunakan yang maksimum untuk menganalisis pengaruh angin terhadap kapal, kecepatan angin maksimumnya. Tapi untuk mendesain tambatan itu VW sepertiga, itu maksudnya adalah ya bisa kita bilang itu yang peluangnya itu adalah sepertiga atau 33%, 33,33% ya. Nah, cara dapatnya gimana ya? Tentunya itu harus menggunakan analisis distribusi ya, analisis distribusi dan frekuensi ya. Nanti tentunya itu kita nggak bahas di sini, itu ya, itu ada pembahasan di tempat yang lain gitu. Jadi konsepnya itu adalah saya jelaskan sedikit ya konsepnya untuk kecepatan angin yang ini ya. Kecepatan angin yang ini. Jadi katakanlah saya punya kecepatan angin maksimal selama 10 tahun terakhir gitu, kecepatan angin maksimal selama 10 tahun terakhir. Dan itu kita mencari nilai kecepatan angin yang signifikan gitu ya. Kita cari yang peluangnya itu 33%. Oke. Perencanaan ini, desain tambatan ini ya. Tuh. Gimana pakainya? Distribusinya apa aja ya? Ada distribusi Fisher ya. Kemudian ada distribusi Gumbel juga ada gitu, dan sebagainya itu di tempat tersendiri nanti pembelajarannya itu ya. Nah, kemudian untuk pendekatan dalam analisis gaya angin itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan yang paling standar banget itu, paling standar banget. Ini tinggal diikutin saja rumus salah satu dari 3 ini, karena di sini cuma ya nggak lain nggak bukan memang cuma turunan aja. Dia diturunkan dari rumus yang pertama, diturunkan kedua, dan kemudian yang ketiga. Pertama itu dari yang general standar itu dia memberikan formula dalam kalkulasi gaya tekan angin untuk kapal yang ditambat ya, tambat atau yang ditambat moored pada struktur dermaga gitu ya. Itu ada koefisien angin, dan AW sama BW itu adalah apa? Jadi AW sama BW itu adalah luas badan kapal yang terkena angin atau projected lateral area. Kalau BW itu yang dari front, dari depannya gitu ya. Gamma W itu adalah gamma W itu adalah berat jenis angin ya, berat jenis angin. Kemudian VW itu adalah kecepatan angin itu sendiri, dan gravitasi yaitu disimbolkan dengan G. Nah, kemudian ini adalah terminologinya, pengertiannya tadi ya, itu dari gaya tekan angin, koefisien angin. Jadi AW-nya itu, AW sama BW kita dapat dari mana sih sebenarnya? Itu bisa dilihat di karakteristik kapal ya. Silakan buka lagi materi tentang karakteristik kapal, di situ juga sudah dijelaskan tentang lateral projected area sama front projected area. Jadi kalau yang angin di situ ada dua ya, masing-masing dari kedua tadi itu ada dibagi lagi menjadi dua, yang di atas muka air sama yang di bawah muka air. Kalau yang angin
dia tentunya yang digunakan itu adalah yang di atas muka air, yang di bawah muka airnya tidak digunakan ya. Jadi laterally projected area itu ada dua ya, di atas muka air dan di bawah muka air. Untuk yang pengaruh angin tentunya yang di atas muka air karena dia yang kena angin gitu kan. Pun juga sama dengan yang area depan ya, sama juga seperti itu. Tadi gamma W itu berat jenis udara ya, dalam satuan kilonewton per meter kubik dan seterusnya. Nah, khusus untuk yang tekanan angin PW, P bukan PW ya, P, yang P kecil ini. Ya. Untuk yang tekanan angin ini bisa kita menggunakan grafik Beaufort. Grafiknya seperti apa? Seperti ini ya. Seperti ini, P-nya itu ya. Jadi kita tinggal ini saja, tentuin aja dulu kecepatan angin di atas 10 meter muka tanah ya. Jadi ingat bahwasanya di video yang pertama tentang pembangkitan gelombang kita menghitung gaya angin, bukan gaya angin, kecepatan angin yang diukur pada 10 meter permukaan tanah. Nah itu silakan dilihat lagi, kemudian itu nanti jadi acuan buat memplot memplot grafik ini. Jadi kalau misalkan kita yang ini tentunya yang sudah ditambah 20% gitu ya, ditambah 20%. Ya kalau misalkan yang ini, yang atas ini yang biasa, yang tadi yang seperti ini mungkin ya. Nah, yang seperti ini. Kemudian kalau yang bawahnya ini dia ada penambahan 20% gitu ya. Lalu kemudian setelah diplotting, misalkan dia yang normal saja, misalkan dia kecepatannya 50 meter per detik ya, dia sudah hurricane gitu ya, jenis skalanya itu di sini ya. Kemudian tekanannya itu berapa, dia sampai diplot sampai sini, kemudian tekanan anginnya itu adalah ya antara 1,5 sampai 2 ya, di atas 1,5 sedikit ya, mungkin 1,6 itu modelnya. Ya tinggal diplot saja. Kalau misalkan mau pakai yang lebih dari ada tambahan 20%-nya lebih jauh lagi. Bisa 2,25 di situ. Ya. Kalau seperti itu cara pemakaian grafik ini. Kemudian koefisien anginnya bisa ditentukan dari ini. Pakai 1,3 kalau misalkan angin menerpa sisi samping kapal. Ya, sisi samping badan kapal ya. Karena kenapa? Karena di situ projected areanya lebih gede ya, karena samping kapal itu lebih luas kalau kita lihat gitu ya. Gampangnya kita ngeliat kapal dari samping itu kan lebih luas gitu. Nah kalau misalkan angin menerpa haluan ya kita makainya 0,9, kalau menerpa buritan 0,8. Silakan saja, tapi kalau bisa sih kita pakai yang anggap saja dari sisi samping ya, lebih aman aja sih kalau buat dalam perhitungan menurut saya gitu ya. Menurut saya sih seperti itu. Tadi ada cara standar general standar gitu ya. Yang kedua itu ada cara dari Spanyol gitu, bisa langsung aja dibaca ini ya. Jadi merekomendasikan analisis gaya tekanan angin melalui analisis resultan gaya-gaya. Bisa dilihat aja di sini. Dan ini adalah ada dua kondisi ya. Yang arah transversal dan arah longitudinal. Jadi jangan kebalik ya. Jadi saya misalkan punya kapal, kalau dilihat dari tampak atas seperti ini. Ya. Nah, kemudian ke sini ya, kayak ada tumbuhnya gitu ya. Nah, yang namanya arah transversal itu ke sana ya. Nah, tuh. Ini arah transversal ya. Nah, kemudian kalau yang ke sana itu arah longitudinal. Jadi kalau misalkan yang transversal atau lateral gitu ya, lateral. Yang arah lateral itu biasanya lebih besar sih hasilnya gitu ya. Baik untuk pengaruh angin maupun arus dan gelombang, sepertinya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu. Kemudian untuk yang A1 itu apa tadi nih? Dari rumus yang
awal nih, ada A1, kemudian ada AT gitu ya. Jadi A1 itu adalah lateral projected area. Jadi yang kalau kita lihat dari samping berarti ya. Nah, nih, lateral projected area. Kemudian kalau yang AT berarti yang transversal, dari kita ngeliat dari depan. Dan ini dua-duanya sudah dihitung ya. Nah, ini dua-duanya sudah dihitung di karakteristik kapal, di pembahasan karakteristik kapal. Dan seterusnya tinggal terminologinya kita ikutin aja gitu ya. Dan CV itu faktor bentuk kapal, nilainya 1 sampai 1,3, dan VW itu adalah kecepatan angin kencana dalam meter per detik ya. Nah, kemudian ada British Standard lagi, tadi yang dari standar dari Spanyol, sekarang dari UK gitu ya. Bisa dilihat juga, dia juga membagi arah transversal atau arah lateral dan kemudian arah longitudinal ya, seperti ini. Dan ini adalah keterangan dari persamaan-persamaan yang ini. Kemudian untuk yang satu lagi, ini ada cara dari OCIMF gitu ya, Oil Companies International Marine Forum gitu ya. Jadi untuk arah lateral ini untuk lateral ya, lateral, dan dia dibagi menjadi dua ya. Untuk yang ini dan yang satu lagi adalah yang ini. Nah, dia dibagi dua untuk arah lateralnya ya. Jadi satu lagi yang longitudinal, sekarang longitudinal adalah cukup satu saja kalau longitudinal. Nah, sama juga ya, kalau misalkan AL, AT itu bisa dilihat dari project areanya, itu dari karakteristik kapal lagi. Kemudian CYAW dan CYFW itu kita bisa lihat di tabel ya, dimana yang CYAW itu adalah gaya lateral tapi pada buritan ya, pada buritan kapal. Kalau CYFW ya, jadi itu gaya angin lateral pada haluan kapal ya. Tinggal dilihat saja. Ini juga terminologi untuk massa jenis udara, dan satu lagi kecepatan angin kencana. Nanti tabelnya di belakang mungkin ya. Dan ini ada lagi yang dari OCIMF dan SEGTTO ya. Untuk gaya angin lateral juga sama ya. Dia dihitung dari di jumlah ya. Gaya angin lateral buritan sama haluan itu dijumlah total. Kemudian untuk longitudinalnya cukup satu aja ya, dia dari depan. Nah, itu perbedaannya di mana sih gitu, dengan padahal kan dia dari standar yang hampir sama ya, OCIMF, ini OCIMF juga. Ini hanya letak koefisiennya saja yang berbeda-beda ya. Nah, ini untuk koefisiennya, ini koefisien. Yang pertama ini bisa dilihat ya. Standar British ya. Kemudian OCIMF gitu ya. Kemudian ini sudut antara haluan dan buritan ya, sudut antara dari haluan ke buritan ya, sudut dari haluan ke buritan. Kemudian untuk yang ini satu lagi, dan ini adalah kondisi balas. Yang satu lagi juga seperti kondisi balas ya. Dilihat kondisi-kondisinya. Lalu kemudian ini juga kondisi balas ya. Ini tinggal dilihat saja nih, standar Spanyol, ini British, OCIMF, SEGTTO. Kemudian untuk yang loaded condition ini tinggal dilihat saja kali ya. Tinggal dilihat saja. Tinggal dibaca saja berdasarkan sudut ya, dari si haluan ke buritan. Lalu kemudian ini dalam kondisi loaded, dan ini ada ghost faktornya dalam kondisi loaded juga, dan itu kira-kira yang
angin. Ya kelihatannya sih agak ribet gitu ya, karena metodenya bisa banyak yang dipilih, mulai dari standar sampai metode yang OCI, IMF ya, sampai yang seperti itu gitu ya. Ya ini tinggal dibaca saja ya, nanti kalau misalkan ini tinggal kalau bingung soal tentang koefisiennya, ya tinggal dilihat di tabelnya itu saja kan ya. Parameter yang lain sudah dijelaskan pada karakteristik kapal ya, terutama tentang laterally projected area, baik dari lateral sama yang depan juga yang tadi ya, sama yang depan. Kemudian environmental force berikutnya itu adalah gelombang ya. Gaya gelombang itu bisa pendekatan Spanish Standard from 0290. Nah ini ada dibagi juga ya, jadi yang lateral atau gaya gelombang yang lateral sama yang longitudinal ya, tinggal diikutin aja ya. HS itu adalah gelombang signifikan. Nah itu dari mana gelombang signifikan itu? Nah sebenarnya ini balik lagi tadi, kecepatan angin yang tadi itu ada 10 kecepatan angin maksimum gitu ya, 10 kecepatan angin. Kemudian dicari kecepatan angin signifikannya, yang biasanya dipakai itu sepertiga ya, yang peluangnya 1/3 atau 33,33%. Nah kecepatan angin yang peluangnya sepertiga tadi itu dikonversi menjadi pembangkitan gelombang yang menghasilkan tinggi gelombang dan periode gelombang. Nah itulah tinggi gelombang dan periode gelombang itu yang hasil dari peluang sepertiga itu yang menjadi gelombang signifikan, tinggi gelombang signifikan. Seperti itu biasanya ya. Kemudian ini apa? Koefisien biasa saja ya, koefisien biasa. Dan ini D strip atau D aksen, bukan D strip ya, D aksen itu apa ini? D aksen. Jadi ada LBP atau LPP sama saja, LBP dan LPP tambah BIM cos alpha ya. Dengan CFW-nya itu adalah water plan coefficient tergantung dari panjang gelombang ya dan draft kapal. Jadi itu rasio antara draft dengan panjang gelombang dikalikan dengan PD gitu ya. Dia kalau P, 2P, bukan PD ya. Jadi rasio antara draft dengan panjang gelombang dikalikan dengan 2P. Yaitu kalau hasilnya lebih besar dari 1,4 maka CFW-nya itu adalah 0,06. Dan jika dia kurang dari 0,2 maka CFW-nya 0,0. Lalu kalau misalkan dia di antara itu gimana? Ya kita bisa akal-akalin sedikit pakai interpolasi, mungkin bisa seperti ini ya. Dan satu lagi CDW itu dia depth water coefficient, dia tergantung dari panjang gelombang dan kedalaman air ya. Jika dia tinggal ini saja, kedalaman air dikalikan dengan 2Pi dibagi dengan panjang gelombang. Dia kalau menghasilkan di atas 6 maka CDW-nya gunakan 1, dan jika dia sama dengan 0 maka CDW-nya itu 2. Kemudian gamma W-nya itu berat jenis air ya dalam ton per meter kubik, dan HS itu tinggi gelombang signifikan yang sudah saya barusan jelaskan, dan itu cara mendapatkannya itu sebenarnya di mata kuliah teknik pantai langsung itu ya, tentang analisis statistik gitu ya, statistik gelombang lah, itu ada lah modelnya seperti itu. Atau kurang lebihnya bisa dibaca di buku teknik pantai karangan Bambang Triatmojo, itu ada itu pembahasan tentang itu ya, tinggal rajin-rajin baca aja. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah gaya lingkungan atau environmental forces. Itu yang terakhir itu adalah current atau arus. Nah, gaya arus kuantifikasinya seperti kuantifikasi gaya angin, dia memiliki alternatif pendekatan. Jadi pertama ada general standard yang paling standar banget. Jadi CC, kemudian gamma W kali AC. AC itu adalah luas permukaan atau luas badan kapal yang terkena arus gitu. Dalam hal ini adalah sama juga di karakteristik kapal, hitungan karakteristik kapal, dia misalkan laterally projected area berarti dia yang below sea level atau yang di bawah muka air gitu ya. Kalau di atas muka air dia berarti terpengaruh oleh angin, yang di bawah muka air berarti terpengaruh oleh arus. PC itu adalah kecepatan arus ya. Nah, CC itu faktor arus transversal dan longitudinal. Untuk pengukuran gaya arus transversal gunakan CC-nya untuk transversal ya. CC-nya itu
tergantung dari kedalaman perairan dengan draft kapal itu ya, rasionya itu bisa dilihat di sini saja. Kalau longitudinal juga sama, tinggal diikutin saja ya kondisi-kondisi yang akan ada digunakan nanti. Dan AC luas bagian kapal yang tenggelam dan tegak lurus arah arus. Seperti yang saya bilang tadi, berarti misalkan dia dari samping laterally project area yang below sea level. Bisa dilihat di pembahasan tentang karakteristik kapal. Nah, ini ada standar dari Spanyol, wah, cukup panjang juga ya, dia membagi yang transversal sepertinya. Dan untuk yang longitudinal juga sama ya, transversal dan longitudinal gitu ya. Dia ada hitungan yang ini FTC dan FTC aksen, itu silakan dilihat aja terminologinya itu ya. Itu gaya arus lateral menurut si Spanish standar. Kalau ini sama dari Spanish standar juga, tapi untuk yang longitudinal. Silakan dilihat aja ini apa namanya tuh terminologinya, termasuk dengan koefisien-koefisien yang ini ya. CTR, CR dan CLC itu bisa dilihat dalam tabel. Nah, ini tabelnya ya. Ini tabelnya. Dan ini adalah British Standard ya. Sama juga standar. Ini tabelnya untuk yang koefisiennya. Sebenarnya rumusnya tinggal ikutin aja. Yang membedakan itu antara satu dengan lainnya itu ya koefisien, yang nggak ada lagi yang lain ya. Koefisien yang membedakan. Dan ini OCIMF juga sama. Juga dia mengikuti koefisien ini. Silakan di sini saja dibaca-baca saja. Oke, kira-kira itu saja. Jadi hasil dari pemaparan tentang environmental forces ya. Jadi tadi ada akibat angin, arus, dan gelombang. Nah, itu ketiganya itu juga mempengaruhi nanti ya dalam kondisi untuk kapal bertambat itu ya, untuk kapal bertambat. Kalau misalkan yang berting forces tadi itu untuk yang video sebelum ini ya, berting forces itu untuk yang fender. Kalau ini biasanya untuk yang bertambat, kapal bertambat. Nah, berikutnya bagaimana kita mendesain gaya-gaya tersebut, kita aplikasikan ke ini, desain dermaga, fender, dan boulder itu sendiri. Itu nanti di video berikutnya akan saya jelaskan ya. Nah, untuk saat ini saya akhiri dulu saja untuk gaya-gaya yang bekerja. Silakan dikritik dan masukkan aja di komentar video kalau misalkan ada kesalahan dari penjelasan saya. Ya, akhir kata saya tutup ya untuk video ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.